Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 17 Februari 2023, berjudul, Memberikan Anaknya untuk Menebus Saya. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Itu uraian azaz-azaz yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya penurhaka itu. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16. Ia yang tidak terbatas dalam hikmat tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan anaknya. Imbalan pengorbanan ini adalah kesukaan yang memenuhi dunia ini dengan umat tebusan yang kudus, bahagia, dan baka. Akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Allah dengan harga yang dibayar. Dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Diambil dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 687 dan 688. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 56 paragraf 1. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Kita semua sudah tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Namun, banyak yang belum tahu dan mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Karenanya, siapakah Allah yang sudah tahu tentang kemurtadan setan ini? Roh Nubuat menolong kita dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 492 paragraf 5 yang berkata, sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan. Mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar hikmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah
Allah Bapa. Dikatakan bahwa Bapa dan Anak yang sudah mengetahui sejak semula kemurtadan setan, dan karena itu Bapa dan Anak bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan setan. Perhatikan, Bapa dan Anak berjabat tangan dalam kesepakatan rencana keselamatan, sebab hanya dua makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Roh Nubuat melanjutkan dalam Signs of the Times, Juni tanggal 17 tahun 1903, paragraf 2. Salib adalah agen Allah untuk melawan rencana setan dan memulihkan manusia kepada kemurnian aslinya. Rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Nyonya White dengan jelas menuliskan bahwa Allah Bapa dan Anaknya lah yang merancang rencana keselamatan, dan itu akan sukses besar. Jadi jelas yang merancang rencana keselamatan hanya dua oknum ilahi. Kemudian, manuskrip 109 tahun 1906 paragraf 5 berkata, Kristus melihat bahwa waktunya telah tiba ketika kekuasaan setan atas umat manusia harus dipatahkan. Sebelum kejatuhan manusia, Anak Allah telah bersatu dengan Bapanya dalam meletakkan rencana keselamatan. Allah harus dimanifestasikan di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Kembali, Roh Nubuat mengabarkan dengan jelas bahwa yang membuat rencana keselamatan adalah Allah Bapa dan Anaknya. Allah Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Anaknya. Jadi, rencana keselamatan itu dirancang oleh Bapa dan Anaknya dan telah disepakati oleh Bapa dan Anaknya bahwa Anak Allah lah yang menjadi korban pendamaian. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 56 paragraf 2. Ia yang tidak terbatas dalam hikmat tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan Anaknya. Mengapa korban pendamaian harus Anak Allah? Review and Herald Desember tanggal 17 tahun 1872 paragraf 4 menjelaskan, Anak Allah yang ilahi adalah satu-satunya korban dengan harga yang cukup untuk sepenuhnya memenuhi tuntutan hukum Allah yang sempurna. Para malaikat tidak berdosa, tetapi tidak senilai dengan hukum Allah. Mereka tunduk pada hukum. Mereka adalah utusan untuk melakukan kehendak Kristus, dan di hadapan Dia mereka harus menyembah. Mereka adalah makhluk ciptaan dan mengalami masa pencobaan. Kita sudah pelajari bahwa Bapa dan Anaknya satu dalam karakter. Kita juga sudah pelajari bahwa hukum Allah adalah salinan karakternya. Jadi, hukum itu adalah salinan karakter Bapa dan Anaknya. Karenanya, yang layak menjadi korban pendamaian adalah oknum yang setara dengan hukum Allah, bukan yang tunduk atau di bawah hukum Allah. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya korban yang setara dengan hukum Allah. Pengorbanan Kristus adalah harga yang cukup untuk memenuhi tuntutan hukum Allah yang sempurna. Karenanya Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keseluruhan rencana keselamatan yang dirancang Bapa dan Anaknya. Dan Allah tidak hanya mengaruniakan Anaknya sebagai korban pendamaian bagi kita, tetapi sebagai pengikat kita dengan Bapa juga. Sebab Anak Allah telah menjadi salah satu dari kita. The Desire of Ages, halaman 25 paragraf 3 menyatakan, dalam mengambil alamiah kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal, Ia dihubungkan dengan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan Anaknya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka dan mati sebagai korban kita,
Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa, untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki alamiah kemanusiaannya. Sungguh, begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita. Dia berikan anaknya bukan hanya untuk menebus kita, tetapi menjadi pengikat kita dengan Bapa, dengan ikatan yang tak akan pernah putus, agar melalui anaknya, Allah Bapa, dan kita semua yang percaya kepadanya, selamanya bersama sepanjang masa kekekalan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua, agar saat Yesus datang kedua kali, kita semua selamat dan berkumpul bersama Allah Bapa dan anaknya, mendengarkan Bapa dan anaknya menceritakan rencana keselamatan yang mereka berdua telah rancang. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami manusia yang berdosa ini, Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban pendamaian bagi kami, sebab hanya Dialah yang setara dengan hukum Allah yang sempurna. Dan bila mana kami percaya kepadanya, kami beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami, agar hari demi hari kami bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter, sehingga bila mana Engkau datang kedua kali nanti, kami semua layak untuk diselamatkan, agar berkumpul dan berjumpa dengan Bapa dan Engkau ya Yesus, mendengarkan akan cerita, penjelasan, pelajaran tentang rencana keselamatan yang Bapa dan Anak Allah telah rancang. Dan itu adalah suatu sukacita bagi kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.